Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Widari dari Prodi PG PAUD semester 2 dengan NIM 18622500016. Di sini saya akan membuat tugas UAS matematika dan sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi anak dalam matematika dan sains. Yang pertama, ada faktor kognitif, yaitu kemampuan anak dalam berpikir logis, kemampuan anak dalam memahami konsep matematika dan sains, serta tingkat kemampuan pemecahan masalah anak. Selanjutnya, dari faktor emosional. Yang pertama, biasanya kepercayaan diri dalam menghadapi matematika dan sains itu sangat kurang. Minat dan motivasi anak terhadap matematika dan sains itu juga sangat mempengaruhi, serta ketakutan atau kecemasan terhadap matematika dan sains. Selanjutnya dari faktor lingkungan. Yang pertama, dukungan keluarga dalam pembelajaran matematika dan sains. Yang kedua, ketersediaan sumber belajar yang relevan, serta kualitas pengajaran di sekolah. Berikut adalah evaluasi dan cara menangani siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar matematika. Yang pertama, siswa tersebut sudah mampu berhitung 1-30 namun masih menggunakan media. Seperti contohnya, cara menanganinya adalah dengan cara menggunakan media stick es krim, di mana anak tersebut menghitung jumlah stick es krim semampunya. Jadi, ketika saya tes, ketika saya coba, saya stimulasi, anak tersebut baru mampu menghitung 1-30. Setelah dari 30 itu, anak tersebut menghitungnya secara random, walaupun masih menggunakan media stick es krim. Selanjutnya, siswa tersebut juga sudah bisa mengenal lambang bilangan, namun diselingi dengan kegiatan bermain motorik kasar. Nah, di sini cara menanganinya adalah saya membuat rancangan kegiatan main seperti yang ada di gambar. Yang pertama, rancangan kegiatan mainnya itu tahapannya yang pertama dia merayap di sebuah terowongan, kemudian melompat, kemudian menaburkan beras pada lambang bilangan yang saya tentukan. Misalkan, abang tolong simpan beras di angka 10. Nah, siswa tersebut sudah mampu, namun harus dilengkapi dengan kegiatan main sebelumnya agar anak tidak monoton mengenal lambang bilangan saja. Selanjutnya, siswa tersebut juga sudah mampu untuk menyelesaikan operasi penjumlahan, namun masih memerlukan bantuan media yang menarik. Seperti pada gambar di samping, saya menggunakan korek api sebagai media yang menarik untuknya. Jadi saya melakukan operasi penjumlahan itu dengan menghitung jumlah korek sesuai dengan angka yang sudah tertera. Misalkan 2 ditambah 5. Jadi anak tersebut harus menyusun korek api sebanyak 2, kemudian menyusun lagi sebanyak 5 yang nantinya akan dijumlahkan sesuai dengan hasilnya. Misalkan 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka anak tersebut harus menempelkan 7 korek api pada kolom sama dengan. Namun ketika anak tersebut dilakukan pengulangan dalam bentuk verbal, anak tersebut masih belum mampu untuk mengucapkannya. Misalkan seperti 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Kalau tidak ada medianya, dia akan menjawab sama dengan 2. Tapi ketika ada media dengan korek api tersebut, anak tersebut dapat menjawab 2 tambah 5 sama dengan 7. Dari hasil evaluasi dan cara saya menangani anak tersebut, pendampingan siswa dalam pembelajaran yang cocok atau pola asuh yang cocok yaitu yang pertama, pola asuh investigasi dengan media manipulatif. Guru dapat menyiapkan manipulatif matematika seperti balok atau bangunan. Misalkan membuat bangunan dari 3 balok misalkan. Lalu siswa tersebut diberi kebebasan untuk bereksperimen dengan manipulatif dan mengamati hubungan antara benda-benda tersebut dengan konsep matematika yang dipelajari. Selanjutnya ada pola asuh eksperimen dengan media matematika konkret.
Guru menyediakan bahan-bahan seperti timbangan, termometer, atau alat ukur lainnya yang dapat digunakan dalam eksperimen matematika. Kemudian, siswa diminta untuk merancang dan melakukan eksperimen yang melibatkan penggunaan tersebut. Misalkan, dalam penggunaan timbangan, anak bisa melakukan eksperimen menghitung mana benda yang lebih berat dan mana benda yang lebih ringan. Atau dengan alat ukur lainnya seperti lebih panjang pensil atau penghapus ya, misalkan seperti itu. Kemudian guru bisa membimbing siswa dalam mengamati dan menganalisis hasil eksperimen serta menyimpulkan hubungan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Siswa diberi kesempatan untuk berbagi temuan dan kesimpulan mereka dengan teman sekelas dalam diskusi kelompok atau presentasi. Pola asuh visual dengan media gambar. Guru menyediakan gambar yang relevan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Siswa diminta untuk mengamati gambar atau diagram tersebut dan menghubungkannya dengan konsep matematika yang dipelajari. Guru membantu siswa untuk memahami informasi yang terkandung dalam gambar atau diagram melalui penjelasan dan tanya jawab interaktif. Siswa diberi kesempatan untuk membuat gambar atau diagram sendiri untuk mewakili konsep matematika yang telah dipelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.